Berjumpa lagi dalam permenuhan kita edisi Senin 11 Oktober 2021 dalam pekan ke-28 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 1 ayat 1 sampai 7 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini memberikan kesaksian tentang dirinya kepada jemaat di Roma bahwa dia dipanggil untuk menjadi pewarta Injil. Menjadi pewarta Injil berarti menjadi pewarta Yesus Kristus. Karena dalam seluruh kitab suci isinya adalah anak Allah. Anak Allah yang secara nyata hadir dalam diri Yesus Kristus. Maka kita tahu Rasul Paulus adalah seorang rasul besar yang mewartakan Injil, yang mewartakan Yesus. Tidak saja dengan berkata-kata, tidak saja dengan memberikan pengajaran supaya banyak orang mendengarkan, tetapi juga dengan cara hidupnya yang selalu disesuaikan dengan ajaran-ajaran Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, menjadi pewarta Injil tidak saja dialamatkan untuk Rasul Paulus, juga tidak saja jemaat di Roma, tetapi setiap kita yang sudah menjadi percaya kepada Kristus. Ketika kita menjadi percaya kepada Kristus, kita ambil bagian dalam tugas itu, yakni mewartakan Injil. Dan mewartakan Injil sekali lagi berarti mewartakan Yesus Kristus. Karena Injil adalah kabar gembira, dan kabar gembira yang paling utama adalah anak Allah yang menjadi nyata dalam diri Yesus Kristus. Ada dua cara mewartakan Injil, yakni dengan berkhotbah, dengan memberikan pengajaran-pengajaran. Tetapi pewartaan dengan cara seperti ini tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa berkhotbah dengan baik. Tetapi ada cara pewartaan yang kedua yang hemat saya semua orang bisa, yakni dengan kesaksian hidupnya. Tentu hidupnya yang sesuai dengan ajaran-ajaran Yesus, ajaran-ajaran Allah. Hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Itulah pewartaan. Saudari dan saudara yang terkasih, Paulus telah melaksanakan pewartaan Injil melalui dua cara itu. Mengajarkan atau pengajaran-pengajaran berkhotbah di mana-mana, tapi juga terlebih dengan cara hidupnya sendiri. Sekarang saatnya giliran kita untuk menjadi pewarta Injil, pewarta Yesus Kristus. Sekurang-kurangnya dengan cara hidup kita yang baik, yang berkenan pada Allah dan sesama kita, yang sesuai dengan ajaran-ajaran Yesus sendiri. Sementara dalam bacaan Injil, Yesus dengan tegas mencela kelompok orang yang selalu menuntut tanda. Tapi Yesus mengatakan tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita renungkan lebih jauh tentang kehidupan Yesus bersama dengan orang-orang yang mungkin juga yang menuntut tanda itu, sudah ada begitu banyak tanda yang telah dikerjakan oleh Yesus, tapi masih lagi mau menuntut tanda. Mungkinkah kita punya semangat seperti itu, seperti kelompok yang selalu menuntut tanda? Padahalnya kalau kita sedikit masuk dalam kehidupan kita sendiri, ada begitu banyak hal yang akan kita temukan bahwa semua itu merupakan buah bukti kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Tapi mungkin terkadang pada saat-saat tertentu, saat-saat yang sangat genting, kita selalu menuntut tanda dari Allah, supaya Allah selalu menunjukkan bahwa Allah mengasihi dan mencintai kita. Karena kita tidak yakin kalau Allah sungguh mencintai kita, andai kata kita mengalami hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan kita. Karena bagi kita mungkin hal-hal yang kurang baik itu bukan tanda bahwa Allah mencintai kita. Artinya
mindset kita di dalamnya. Kalau Allah mencintai kita, kita bebas dari semua hal yang tidak enak dalam kehidupan kita. Tidak. Dalam situasi seperti apapun, dalam hal yang baik pun yang tidak baik, di sana Allah menunjukkan bahwa Allah tetap mencintai dan mengasihi kita. Kita hanya diminta untuk sedikit merenung lebih jauh, melangkah lebih jauh, melampaui batas pemikiran kita yang dangkal. Kita harus melihat pribadi Yesus Kristus sendiri. Apakah dengan penderitaan yang dialami oleh Yesus berarti Bapaknya tidak mengasihi dia? Tidak. Tapi justru dalam penderitaan yang dialami oleh Yesus, dia menunjukkan kasih yang begitu hebat kepada manusia, kepada saya dan Anda. Maka kalau kita misalnya harus menderita, ingatlah, itu bukti bahwa kita bisa mencintai orang dengan memberikan pengorbanan kita yang sungguh-sungguh. Atau apa yang kita alami, kesulitan-kesulitan, itu menjadi sarana yang mendorong kita untuk tetap percaya kepada Allah sebagai penyelenggara hidup kita. Tuhan memberkati.